kembali lagi dengan aku Garinda Nurmalasari. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan itu gratis guys. Dan yuk simak video berikut. Hai, bersama aku Garinda Nurmalasari. Kembali lagi dengan aku. Aku saat ini bersama Lia Dimpung. Yuk perkenalkan dulu, siapa nama Bi? Halo guys, nama aku Lia Dimpung. Apa lagi sih? Dia asal kamu asal mana? Aku mix. Jadi ada Manggarainya. Mix. Oh iya, jadi ada Manggarainya, ada Jawanya. Contoh ada ngomong Jawa toh? Ngomong Jawa ngomong apa sih? aku sayang kamu. Aku Tresno Karo Oh, iya. Abang. Fuck man. Yuk. Terus kalau bahasa Manggarai aku sayang kamu tuh apa sih, Bi? Aku mau mang ite. Apa? Aku mau mang ite. Aku mau mangite. Oh, kalau di sini aku mau mangan pangsit. Aku mau makan pangsit begitu. Iya, sakaremu ae. Sakaremu ae. Terus apa sih? Kamu pengen sekolah di Unmer dan pengen sekolah di Kota Malang itu, Bi? Inspirasi aku ya emang dari SMA ya, pengen kuliah di Malang, terus di Universitas Merdeka karena aku lihat kualitas sekolahnya juga bagus, terus kayak tertarik gitu aja. Terus pas masuk di Unmer itu kayak suasananya tuh menyenangkan banget, apalagi ketemu sama ini loh. Apa lo siapa? Lando Jedil. Itu jadi pokoknya seneng banget. Apa sih kalau aku sih menurut Lambe Jedir ya, itu tuh kamu tuh sekolah di Unmer itu disiplin gak sih? Kalau soal disiplin enggak, kayaknya belum. Memang dia nggak Ya disiplin kan, karena dia kadang aku salah. enggak lah, kalau soal kampus aku tepat waktu, tapi pas ujian aku pernah terlambat, jadi aku nggak disiplin. Ya, karena memang dia itu sukanya lemot guys. So pengalaman pertama ketika kamu merantau ke Malang itu apa? Pengalaman pertama yang menyedihkan atau yang menyenangkan? Ya pengalaman yang menyedihkan, Ya kan maksudnya mengharukan sampai tergantung bisa jadi kamu trauma. mau nanya yang mana dulu. Ya semua toh. Kalau menyenangkan, ya aku rasa menyenangkan, semuanya menyenangkan. Tapi kalau paling Kalau menyedihkan itu ketika aku berangkat ke sini itu aku sendiri. Jadi nggak ada yang nemenin guys. Pacar juga belum ada waktu itu guys. Wih. Sendiri terus. Perasaanmu ketika kamu sendiri itu gimana? Maksudnya jalan sendiri. Oh, kan kamu otomatis belum pernah ke sini. Terus bagaimana ke pelabuhan ini, terus ke bandara ini kita harus naik apa? Itu gimana? Enggak ya, waktu pertama kali aku kesini kan aku naik apa ya? Nggak tahu ya. Naik kapal. Jadi aku dari Labuan Bajo ke Bali dulu. Nah itu nggak ada kepikiran sama sekali. Apa kamu kesana cari bule dulu? Awalnya gitu, rencananya gitu guys. Aku mau cari bule tapi nggak dapet. Yang ada bule Manggarai. Terus? Ya udah, habis itu dari Bali aku lanjut ke sini ke Malangnya pakai travel, terus sampai di sini ada om aku. Terus Oh, suka om guys. Oh, bukan. bukan, maksudnya adik Om. dari ibuku Oh, gitu. terus Dibantuin, terus sama ada kakak tingkat. Halo kak. Nah terus dibantuin aku. boleh siapa dong kakak tiganya siapa nih? Tindari, halo. Ya pokoknya itu, abis itu sudah semua beres di sini, terus aku pulang lagi. Pulang lagi kemana? Pulang ke Flores. Lu ngapain guys? Aku pulang lagi lah. Ngapain di sini coba? Kan aku belum dapat kos waktu itu. Oh ya kan bisa kamu tidur di kolong jembatan. Enggak lah. Terus enggak lah, just kid terus. Jahat dong. Oh iya. Jahat banget sih. Oh, enggak sih. Terus. Habis itu kamu balik ke Flores, terus ini bulan apa dan apa kamu menganggap merantau itu adalah serumit itu dan memang benar-benar jauh dari orang tua itu sangat menyedihkan dan kamu merasa hidup sendiri gitu. Jadi gini ya, awalnya aku merantau itu sebenarnya aku nggak ada rencana mau merantau. Jadi Aku siapkan tisu dulu guys, nanti kalau dia mau menangis. jadi gini guys, aku waktu itu ada niat ya pengen testing, terus sama sekali nggak ada niat pengen kuliah. Tapi emang direncanakan dulu kalau misalkan aku nggak masuk, aku tetap kuliah di Unmar. Nah, terus Nah kamu kenapa sih kok nggak pengen di
BUM itu kan kelas apa, sekolah unggulan. Kenapa kamu pengen di Unmar? Nggak Kan tahu, swasta. nggak tahu, pokoknya niat dari aku ya emang Unmar dulu. Hmm. Nah terus aku testing polisi. Nah tapi aku waktu itu bukan gagal guys, aku waktu itu mengundurkan diri karena jadwal tesnya sama ujian untuk tabrakan. Jadi pas itu aku mengundurkan diri dan aku waktu itu istirahat dulu ya 1 bulan. Yang lain udah kuliah aja gitu. Kalau aku belum, aku sama sekali nggak ada pikiran kuliah. Terus saat itu ada pro kontra sama orang tua. Habis itu kayak malam itu benar-benar kacau dan pikiranku sudah iya fix kalau misalkan mereka nggak setuju aku untuk istirahat ya kuliah. Ya akhirnya kamu kuliah. Pokoknya panjang ceritanya itu. Aku nggak bisa cerita guys, soalnya ini privasi. Oke, juga. nggak apa-apa dong. Cuman Terus sekilas ya gitu. Nah terus sampai ke sini juga aku sendiri, benar-benar sendiri, nggak ada yang nganter. Orang tua nggak bisa nganter karena itu tadi ada problem. Nah terus masuk ke sini ya apa ya, kayak benar-benar aduh aku tuh sendiri di sini. tapi kan Awalnya tidak- takut, tapi tapi kan setidaknya kan kamu masih ada sanak saudara kan. iya sih, tapi kan jauh. Kalau di sini paling ya om aku tadi sama sepupu aku juga di sini, tapi nggak banyak, cuma sedikit. Terus apa sih pesanmu ketika kamu mengenal orang baru dan itu tuh dan di lingkungan baru kan? Kalau di rumahmu mungkin, di lingkunganmu di Flores sana kan ketemu orang baru, tapi kan masih di lingkungan Flores. Kan di sini kan banyak dari beberapa pulau, dari Kalimantan, dari apa namanya, dari beberapa Sumatera. Iya, pulau. maksudnya kamu kesan pertama kamu mengenal orang-orang asing itu seperti apa? Ya aku kayak ngerasa aduh aku bisa nggak ya interaksi sama mereka, soalnya aku sendiri kan cuek orangnya kan, Cuek kan? jadi Dan cuek kayak tapi cuek di masa lemot bodoh gitu. tapi sebenarnya asik loh, aku nih asik. Oh, iya. Ya nggak sih? Asik kali. Jadi kayak ngerasa aduh aku tuh bisa nggak ya interaksi sama mereka gitu. Ya awalnya kayak jangan dulu aku belum mempersiapkan diri aku untuk berteman dengan orang-orang baru. Tapi ya buktinya semenjak masuk lingkup Unmar, terus kita apa kayak ngadain apelka gitu, ya kenal kalian, jadinya soulmate. Akhirnya kita berteman seperti layaknya Adik kakak. kepompong. Kayak adik kakak. Jadi sekarang kalau mengenal orang-orang baru itu kayak kesannya apa, lebih menarik gitu ya. Udah itu aja. Ya kalau menurutku sih kita harus mengenal orang baru, karena apalagi orang perantauan di sini sendiri. Kalau tidak banyak-banyak punya teman dari sudut manapun, ya kita kayak kemana-mana pasti kita kan ya kepengen ke Malang nih kemana gitu kan, pasti Iyalah. pengen jalan-jalan gitu. Kita boleh berteman sama orang baru guys, tapi jangan lupain teman kalian yang lama ya. Dan jangan lupa pilih-pilih teman, dan pilih-pilih teman ini bukan dari ras, agama, dan suku bangsa dan apapun itu. Pilih-pilih teman itu adalah yang bisa membawa kamu ke depannya yang lebih baik. Dan membuat nyaman gitu. Pokoknya ketika kamu nyaman sama orang ya udah bergaul aja. Tapi lebih baiknya, alangkah baiknya kamu ketika kamu tidak nyaman dengan orang itu, kamu bilang aja. Iya, dan tegur dia secara perlahan dan pelan, bukan mendiamkan. Jadi kan kita nggak tahu semuanya aku didiamin dia, kan nggak tahu kesalahanku apa begitu. Jadi ya harus harus terbuka lah, open Iya. sama orang. Semakin kita bertumbuh dewasa, semakin kita itu banyak berinteraksi dengan orang, semakin kita itu banyak cacian, banyak kritikan, dan banyak pujian. Dan paling banyak itu ketika kita di titik pencacian dan maki-makian. Ya mungkin karena kita juga salah, kita juga nggak tahu. Dan yang paling banyak ketika tumbuh dewasa itu di proses titik itu. Nah, Benar sekali. ini nih yang sedikit-sedikit lah agak menyinggung lah ya.
ini kan temanku cantik nih. Ih, sudah punya pacar belum nah? Kan kemarin itu kan dia tes polisi itu apa dia ya kebergok suka sama polisi apa enggak ya, punya kenalan polisi enggak ya? Kalau Ayo bukan jawab, kenalan Bi. lagi ya. Oke, jadi aku harus jawab nih. Iya, Oh, harus jawab. Eh, awalnya aku pernah pacar sama polisi. Pernah. Pernah Belum, ya. ya? Tapi aku nggak ceritain Ya siapa-siapa ya. jangan privasi Iya. gitu. Aku pernah itu awal mula aku pacar sama polisi itu kelas 2 SMA. Jadi aku pacar sama polisi. Berarti kan kamu belum sebelum tes juga tuh kamu sudah Sudah punya mengenal. hubungan. Jadi sebelum tes sudah tes juga dan ya masih berteman baik lah Sampai sekarang. sampai sekarang. Dan Jadi kenalan polisi itu banyak. Dan alasan kamu kenapa nggak memilih, maksudnya nggak mempertahankan hubunganmu dengan dia? Dan kan dia kan otomatis dia udah polisi ya. Kalau apapun kan pasti kamu dibantu dalam istilah kamu harus begini nanti kalau daftar, jadi kan tahu trik dan tipsnya. Dan kenapa kamu kok sekarang udah begini? Ya kita gimana ya guys, kita sebagai seorang perempuan pasti kan ada perasaan kayak gelisah gitu ya, apalagi LDR. Kayak kalian bayangin. Kalian di LDR? LDR lah. Kalian bayangin guys, 7 bulan LDR baru 1 kali ketemu, dan ketika 1 tahun dia bersama orang lain. Sakit hati. Itu Bi, itu tuh selama 7 bulan kan kamu pacaran. Dan itu fit call gitu, kamu gak ada perasaan kayak apa, kamu firasatmu kamu dia pasti begini nanti kalau kok dia beda gitu, kamu gak ada perasaan? Gimana ya? Kalian laki-laki cowok-cowok itu pasti kalian punya trik kan buat perempuan tuh kayak baper gitu ya kan. Makanya aku tuh kayak pernah feeling, tapi kayak feeling aku tuh cuman sebatas feeling, ya udah gitu aja. Nggak pernah aku pikir sampai dia tuh pasti selingkuh, enggak. Tapi kamu taunya dia selingkuh itu apa kamu mengetahui dia apa bagaimana? Kamu bayang, ya aku ngetahu gini, pada saat itu dia hilang kabar 1 bulan. Nah terus dia hilang kabar 1 bulan, pada saat itu Natal juga, itu tepat waktu aku sama dia 1 tahun, dia ngupload foto dia sama orang lain. Terus responmu kamu chat dia, kamu bagaimana kok bisa gini? Kalau aku dilabrak lah, kamu gimana, kamu itu pacarku, kenapa kamu sama cewek lain gitu? Enggak lah, kalau aku nggak ngelabrak aku ya, sih karena ya kalau aku sih, tapi kalau ya aku pernah sih, tapi aku nggak ngelabrak guys, tapi aku nggak kuat nanti aku malah pingsan begitu. Terus enggak lah guys, aku tipe orang yang nggak pernah mencari masalah, apalagi mencari masalah karena tapi enggak, maksudnya kan itu kan kepastian ya, maksudnya kamu enggak chat kamu nih gimana, kamu itu pacarku dan kenapa kamu jalan sama cewek lain, dan itu siapa yang di posting itu siapa, dan aku ini kamu sebagain apa gitu kan, kamu enggak begitu? enggak lah, karena aku pikir kan aku belum mau serius sama dia kan, jadi Tapi sekarang dia mau nikah udah. ya nggak tahu, itu kan bukan urusannya aku lagi. Tapi dia masih sama dia, maksudnya dia sama itu si perempuan itu ya, masih kalah dia. Kalau aku guys, Terus sih sekarang teman-teman polisi itu tuh masih, kenapa kamu nggak bilang sih teman-teman polisi ya, maksudnya kita deketin. udahlah guys, kalau memang jodoh ya pasti Tuhan mempersiapkan yang terbaik. Ya baik, itu benar. Nah sekarang itu Bi kan di sini kan bukan dari orang Jawa doang, ada Sumatera, Kalimantan dan berbagai sudut di mana-mana. Dan yang paling banyak itu kan orang NTT. Apa kamu pernah kecantol sama, maksudnya kecantol itu ini loh guys, maksudnya kegebet sama lingkupnya sendiri dari Manggarai kah? Kamu kan dari Manggarai kan Bi? Iya, dari Apa Manggarai kamu- Ruteng. Apa kamu pernah kecantol itu sama anak Manggarai apa enggak? Kalau ke Santol ya pernah lah. Pernah, dan sekarang? Sekarang? Terus Bi, bagaimana? Iya masih sama satu daerah. Aku daerah. pacar sama orang yang dulu luar daerah itu masih trauma ya guys, karena ada problem kemarin. Aduh sumpah kayak ambiar. Orang Jawa bilang tuh ambiar. Apa Bi kalau bisa bisa diceritakan ambiarnya? Oh enggak. Aduh. Jangan. Jangan guys, ini sangat fatal juga. Pasti kalian ngakak, tapi ya sangat
sih. So apa Jaga jodoh orang. hah Kayak Ketawa. lagunya Jaga Jodoh Orang. nah itu toh. Jaga orang ku jodoh. Nah terus kamu pasti punya trauma, dan ya semua orang pasti punya trauma kan. Yang paling kamu sesali dan paling kamu ingat trauma itu apa sih, Bi? Yang paling ini dalam hubungan ya. Mm-mm. Ketika kita Ya sudah hubungan juga apa dari sekeluarga apa gimana gitu. kalau keluarga, aku sama sekali nggak ada yang trauma kalau keluarga ya, guys. Ya alhamdulillah dia Puji puji Tuhan, Tuhan, keluarga dia aku keluarganya baik-baik. baik juga. Cuman yang aku trauma waktu hubungan yang pertama tadi karena 7 bulan pacaran, terus baru 1 kali ketemu guys, dan 1 hari menghabiskan waktu sama, nggak sampai 1 hari juga sih, paling 3 jam. Nah terus tahu-taunya pas enif dia sama orang lain, itu yang pertama. Dan yang kedua ketika dapat yang kayak istilah tuh kita sudah jatuh cinta sama orang, terus ternyata orang itu sudah mengecewakan kita, itu rasanya sakit banget guys. Tapi nggak ada trauma lagi untuk yang lain-lainnya nggak. Maksudnya kalau mungkin ada secara fisik ditampar lah apa bagaimana lah. Oh, aku kalau sejauh ini selama pacaran belum ada kekerasan ya guys, belum pernah. Bagus lah, nggak kayak Karena emang aku juga keras orangnya. nggak Kalau kayak aku. Seandainya cowok-cowok di sana yang pernah pacaran sama aku ataupun yang masih pacaran sama aku, kalau aku digituin, diginiin balik. Enak ini Enggak, balik enggak. ya. Terus Kak, kamu kenapa sih? apanya? Itu kenapa? Pernah ditampar? Tidaklah ya begitulah masa lalu ya. Tapi kan sekarang udah dapet yang bagus kan? Ya nggak dapet lah. Udah sabar sih, sabar. Nah terus apa ya? Apa Bi? Terus apa lagi? Apa lagi ya? Kayaknya itu tuh trauma itu tuh kadang tuh bisa membuat kita menjadi pengalaman dan menjadikan kita bangkit Suatu lagi. pelajaran, iya tuh. Jadi sejauh ini aku ya kayak pelan-pelan gitu melupain semuanya, karena aku pikir bukan hanya mereka aja, pasti ada orang lain yang lebih terpuruk, maksudnya kisah cintanya, terus dari keluarganya, persahabatannya itu lebih dari aku pastinya. Dan aku nggak mau terlarut dalam terkepurukanku, dan aku pengen bangkit. Dan mungkin siapa tahu Yang di luar sana banyak seperti dia. itu. Oke, so guys, kalian kalau punya masalah kayak dia, maksudnya privasinya seperti dia, karena dia mau berbagi cerita, karena apa? Dia ingin membangkitkan kalian-kalian yang pernah merasakan seperti dia. Dan kalian itu bukan nggak sendiri, kalian itu nggak lemah, kalian itu Iya, bukan kalian tuh banyak kotor. orang. Yang dilukai itu kita, tapi yang justru malu itu yang melukai. Kita nggak harus malu. Ya itu tuh pasti ada karmanya, tapi jangan pernah bosan sama dengan kita melakukan kebaikan. Karena dimanapun berhari kita melakukan kebaikan, dimanapun kita berada, pasti kita ditolong dengan orang lain, dan meski bukan orang lain itu yang menolong kita. Dan aku punya pesan nih buat cowok-cowok di sana. Ya itu yang keras tuh Bi ngomongnya. Udah Oh. untuk cowok-cowok di sana, cintailah wanita yang benar-benar mencintaimu. Jangan Cintailah dengan mengecewakan. tulus, jangan menggunakan kata itu apa, Jangan kata-kata menggunakan kasar. kata-kata kasar alat secara fisik, fisik, begitu. tapi cobalah ketika ada masalah omongin secara baik-baik, dan jangan pernah mengecewakan perempuan, karena kalian tuh terlahir dari seorang perempuan. Itu aja. Ya benar guys, dan jangan lupa lagi untuk kalian yang para laki-laki yang masih memikirkan hawa nafsu dan segala macam, itu hanya mengayunkan kepada diri kalian sendiri. Betul tuh guys. So kalian pasti akan berumah tangga, entah itu cewek atau cowok yang menganu nafsu, pasti itu kamu akan kebawa ke anak cucu cicit kamu. Jadi kan otomatis kalau anak cucu cicit kamu itu seperti itu, ya jangan salahkan mereka, toh itu dari atasannya seperti itu. Jadi kalian jangan salahkan dia. Dan
mulai saat inilah kita harus berubah lebih baik lagi. Toh kalian juga tahu kan sekarang bencana sudah merebak di mana-mana, virus sudah merebak di mana-mana, Dan itu sekolah sudah tandanya tidak kita stabil. harus bertobat, guys. Bertobat dan kita harus Memperbaiki diri lah. memperbaiki diri ke Tuhan, karena Tuhan mungkin sekarang itu Sedang marah. karena apa, ulah kita semakin kita canggih teknologi, semakin kita itu tidak pandai, semakin bodoh. Karena apa, kita contohnya aku saja wes, memang aku mengakui karena kadang aku males gitu, mager, masih HP, apa yang dilihat YouTube, apa yang dilihat Instagram, apa yang dilihat, ya mungkin karena kita bosan ngapa-ngapain, bukan karena kita itu bosan harus kita itu menulis atau kita membaca. Tapi kalau aku kadang kurang mau tidur gitu ya, kurang 15 menit aku membaca, meskipun itu bacaan apa, aku usahakan baca, entah baca berita apa-apa. Tapi memang kalau memang mager, bener-bener mager, memang ya itu, dan tanda-tanda orang yang nggak sukses itu karena malas. Dan bangunlah pagi, untuk kalian-kalian yang malas, bangunlah pagi dan mulailah hidup yang produktif mulai sekarang. Benar sekali itu, guys. Dan sekarang kamu yuk apa namanya, ini kan udah semester 2 nih. Umur semakin tua kan, Semakin tua, guys. apa sih, Udah masuk kepala 2. Masuk kepala 2. aku masih belasan. Itu apa sih tipe-tipe cowok yang menurut kamu itu menarik ke kamu? Toh kan kamu cantik, pasti kan banyak orang yang pengen jadi apa itu namanya, pacar kamu gitu ya. Tipe-tipe, maksudnya tipe yang kamu yang aku ya, kalau aku pingin dapet cowok yang pertama bisa menghargai aku, orang tuaku, dan selalu sayang sama orang tuaku dan juga keluarga aku. Dan yang kedua, pekerjaan yang utama, karena keluarga itu, membangun suatu keluarga itu nggak gampang, guys. Bukan hanya cinta saja, tetapi perekonomian juga harus dilihat. Ya Dan benar-benar sekali, karena sekarang semakin banyak para wanita ini yang menjadi Wonder Woman dan sebagai kepala rumah. iya, itu benar. Bukan laki-laki yang menjadi kepala rumah, sekarang laki-laki cuma rokokan, main HP, game. Ya, makanya perempuan juga harus pinter-pinter ya cari cowok. Jangan hanya karena gantengnya kalian mau, tapi yang diutamakan itu harus pekerjaan. Sekarang itu minim sekali cowok-cowok yang benar-benar orang yang tanggung jawab. Karena apa, dia mikirnya main-main gitu. Karena sekarang wanita itu semakin mengejar sekolah. Contohnya dia, para perempuan pasti dia pengen sekolah begini begitu sampai S1, S2, S3. Dengan laki-laki dia pasti sudah malas untuk untuk mencari ilmu di kemudian hari. Nah terus aku juga mau tanya nih, kalau Gari yang tipe-tipenya tuh mau cowok yang kayak gimana? Ayo. Kalau tipeku sih bukan mending sih. Kalau tipeku sih dia tulus sama aku. Terus yang kedua nggak kasar sama aku. Memang sih pengalamanku selama aku pacaran itu suka membuat pasanganku tuh marah. Nggak tahu kenapa, pasti pasanganku itu marah, tapi dia tuh suka apa yang aku buat pasti dia marah, dan dia tuh semakin cinta. Dan aku juga nggak tahu apa yang aku buat marah, itu juga nggak tahu yang buat Ya, itu mereka kan jengkel. tergantung dari laki-lakinya ya, mereka nyamannya sama siapa gitu. Terus yang ketiga, tadi berapa ya? Ketiga sekarang. Yang ketiga, tanggung jawab. Jangan malas-malas lah jadi seorang laki-laki, karena memang dari dulu aku mulai kecil sudah mandiri dan tidak pernah aku tergantung sama orang tua. Apa yang aku inginkan, apa yang aku harapkan, itu tuh dari hasil air mata dan keringatku sendiri. Jadi ya tolonglah ketika aku ntar mau menikah, aku dipertemukan dengan orang yang bertanggung jawab dan bisa membimbing aku. Amin, Jangan aku amin. Terus yang keempat, bisa membimbing aku ke jalan yang benar, sejalan dengan agama gitu. Terus yang kelima, sebisa mungkin ketika kamu marah, jangan memaki-maki dan jangan melontarkan kata-kata yang tidak. Terus
setidaknya kamu tegur aku dengan secara baik, baik-baik, secara tidak boleh baik-baik. pakai kekerasan. Dan apa ya, udahlah itu aja mungkin. Dari 5 ini yang paling berharga sih 1, tanggung jawab. Oke guys, Dengerin ya guys. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, dan Dan subscribe subscribe channel ini. Bye Bye-bye. bye.